Pengobatan pada hewan ternak, misalnya pada ayam, ikan, dan lain-lain, harus melalui cara yang tepat agar dapat diberikan dengan dosis yang sesuai. Cara pengobatan yang khusus harus diperhatikan untuk menjaga keamanan produk hewan ternak yang akan dikonsumsi. Antibiotik merupakan agen antimikroba yang diproduksi oleh suatu mikroorganisme seperti bakteri atau jamur, dan memiliki kemampuan khusus dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik yang sering digunakan pada unggas diantaranya yaitu gentamisin, tetrasiklin, virginiamycin, penicillin, tetrasiklin, dan sulfonamid. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan atau antibiotik imbuhan pakan telah dilarang. Alasan utama penggunaan AGP atau Antibiotic Growth Promoter adalah karena sudah tingginya kejadian resistensi bakteri terhadap banyak jenis antibiotik, bahkan antibiotik yang dipersiapkan untuk menangani kasus bakteri multiresisten. Sebagai contoh kasus infeksi seperti yang disebabkan oleh VRE atau Vancomycin Resistant Enterococci atau CRE, Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae, yang tentu akan sulit untuk diobati. Penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan sekarang sudah dilarang oleh pemerintah. Alasan pelarangan AGP ini adalah karena penggunaan tersebut bersifat non-terapeutik, yaitu penggunaan dalam jumlah sedikit di bawah dosis terapi dan memberikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal tersebut dapat memicu timbulnya masalah resistensi antibiotik. Sedangkan memang alasan utama memberlakukan larangan AGP adalah karena berpotensi memacu resistensi antibiotik. Jenis antibiotik yang boleh digunakan untuk ternak unggas yang diatur oleh OIE tahun 2018 meliputi golongan aminoglikosida, ampenikol, arsenikal, cefalosporin, ionofor, lincosamid, macrolide, penicillin, pleuromotilin, polipeptida, quinolone, sulfonamid, streptogamin, dan tetrasiklin. Menurut FDA tahun 2020, golongan tetrasiklin dan ionofor menjadi antibiotik yang paling banyak digunakan di lapangan saat ini, baik untuk kebutuhan medis maupun non-medis dengan persentase 73% dibandingkan antibiotik lainnya. Antibiotik kelompok penisilin diisolasi dari jamur Penicillium speciosa. Antibiotik cefalosporin diproduksi oleh jamur Cephalosporium speciosa. Contoh antibiotik yang dihasilkan dari bakteri adalah kelompok aminoglikosida, makrolida, dan tetrasiklin. Pemberian obat melalui medicated feed umum digunakan pada unggas, misalnya untuk terapi koksidiosis. Metode ini diberikan melalui formulasi dalam pakan yang telah ditentukan komposisinya untuk menjaga stabilitas senyawa aktif dan terdistribusi dengan secara merata. Hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9111 bahwa penggunaannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan gejala klinis, patologi anatomi dan laboratoris, serta epizootiologi. Metode pengobatan lewat air minum cocok untuk diterapkan pada pengobatan unggas dalam jumlah banyak. Penghitungan dosis harian disesuaikan dengan jumlah intake air rata-rata unggas selama 24 jam. Jumlah konsumsi air akan lebih bervariasi pada unggas yang sakit sehingga obat yang diberikan lewat air minum harus memiliki margin keamanan yang lebar. Metode pemberian obat pada unggas ini dianggap sangat memakan waktu, menimbulkan stres dan dapat menyebabkan masalah residu. Keuntungan utama dari pemberian parenteral adalah efek langsungnya akibat dari tingginya kadar darah dan jaringan yang dicapai dalam beberapa jam setelah pemberian. Injeksi intramuskular paling sering digunakan pada musculus pectoralis. Dalam beberapa kasus, muskulus pada kaki juga dapat digunakan. Namun, mungkin saja dengan menyuntikkan obat ke kaki, renal portal system khusus yang ada pada unggas dapat mengganggu proses penyerapan obat. Faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan adalah vaskularisasi tempat suntikan. Injeksi subkutan dapat dilakukan pada bagian aksila serta leher unggas.
Namun, telah dilaporkan bahwa pemberian obat subkutan pada unggas sebagian besar menghasilkan efek slow release dan pola absorpsi yang tidak menguntungkan. Tetes mata dinilai paling efektif untuk pengobatan pada unggas terutama vaksinasi. Alasan utamanya adalah burung ditangani secara individual dan menerima dosis penuh. Selanjutnya, imunitas lokal dan humoral meningkat karena adanya kelenjar Harderian di belakang kelopak mata. Obat dalam bentuk sediaan cair serta obat yang dicampurkan ke dalam air minum juga dapat diberikan melalui tetes mulut. Pemberian obat dapat dilakukan dengan dropper. Metode tetes mulut memiliki beberapa kekurangan, yaitu adanya resiko inhalasi, obat tercecer, serta terbuangnya obat. Pemberian obat melalui tetes nasal ditujukan karena adanya vaskularisasi yang baik pada mukosa nasal mempercepat penyerapan obat ke dalam aliran darah dan otak. Pemberian obat secara peroral dapat dilakukan menggunakan spuit, esophageal tube, atau gavage tube. Diameter tube dan kapasitas spuit disesuaikan dengan ukuran unggas. Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan dengan dosis yang tidak tepat mengakibatkan tingginya tingkat residu antibiotik pada produk unggas. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya residu antibiotik meliputi kegagalan untuk mengamati withdrawal time obat, catatan pengobatan yang buruk, kurangnya pengetahuan tentang withdrawal time antibiotik, penggunaan antibiotik di luar label, dan ketersediaan antibiotik untuk orang awam sebagai obat bebas di negara berkembang. Residu antibiotik dalam makanan memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa resistensi bakteri, alergi terhadap pangan, dan juga keracunan. Konsumsi daging yang mengandung residu antibiotik dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Bahaya dari residu obat hewan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dalam jangka pendek dapat berupa alergi, sedangkan dampak tidak langsung dalam jangka panjang yaitu resistensi mikrobiologi, karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan juga gangguan reproduksi. Jika penggunaan antibiotik tidak tepat, maka terdapat kemungkinan adanya beberapa macam bakteri yang masih bertahan hidup dan tidak terpengaruh oleh pengobatan. Hal tersebut kemudian dapat memacu suatu mutasi atau cara-cara lain dari bakteri sehingga menjadi resisten. Jadi, cara untuk mencegah resistensi antibiotik adalah dengan penggunaan obat yang bijaksana dan sesuai aturan.